Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Salam sejahtera, sehat selalu untuk semuanya. Dan tanpa ada kendala dan rintangan, saya yakin kawan-kawan semua masih tetap standby semangat ya untuk berkuliah dengan saya. Ya, kira-kira demikianlah dari semua pemberitahuan yang mau saya sampaikan pada kalian terkait tentang masalah perkembangan nanti di semester depan. Ya, setidaknya kalian sudah bisa untuk berkuliah secara offline ya, secara offline semester depan. Semoga kalian bisa kembali ke induk fakultas masing-masing ya tanpa harus beronline ria seperti ini ya, walaupun nanti mungkin ada sekali-sekali online ya, tapi tidak seheboh yang sekarang ini ya, sesering sekarang ini. Nah, itu perkembangan kita ke depan. Cuma nanti kita lihat respon dari pihak fakultas atau pihak universitas gimana merespon apa kebijakan yang akan disampaikan oleh Pak Menteri kita. Nah, kira-kira demikian. Oke, ada di semua. Kira-kira untuk materi hari ini saya coba kupas kepada kalian karena kemarin kita ceritakan tentang masalah revitalisasi. Untuk hari ini saya ingin coba kupas tentang masalah ya aktualisasi kalian lah kita. Aktualisasi kalian sebagai mahasiswa dalam menaungi atau ya dalam apa ya, dalam memaksimalkan nilai-nilai Pancasila lah. Oke, sudah. Semoga nggak ada kendala dalam share screen, kalau nggak lelet lagi nih. Nah, dikabarin kalau misalkan ada kelihatan. Oke, ada kelihatan. Gimana aja, kelihatan aja. Nampak, Bang. Saya bagikan Bang. Oke, untuk materi hari ini saya ingin coba kupas tentang masalah satu ya, temanya hari ini. Kita ceritakan tentang masalah wawasan. Wawasan kebangsaan dalam bingkai mahasiswa di dalam tatanan kehidupan beruniversitas. Memang konteksnya ini saya ambil bahannya dari konteks Universitas Negeri Jakarta ya, pada saat BK2MB. Memang bagus bahannya. Kenapa saya katakan bagus bahannya? Karena memang konteksnya memperkenalkan tata kehidupan kampus, kemudian memperkenalkan nilai-nilai budaya yang ada di dalam kampus, khususnya di Negeri Jakarta ya, UNJ. Nah, tapi kita ingin coba comparekan dengan nilai-nilai budaya yang ada di Universitas Samudra. Nah, jadi kenapa saya ambil bahan ini sebagai bahan kita? Karena memang saya tidak ingin kalian ada terbersit pikiran, tidak ingin berkuliah di kampus langsung, karena kita sudah gemar beronline ria, karena kalian tak enakan tidur di kamar sendiri, online-nya di kamar sendiri, kuliah di kamar sendiri. Nah, kemudian setidaknya kalian bisa memperkenalkan atau mengenal bagaimana sih budaya di Universitas Samudra itu sendiri. Makanya saya ambil bahan ini. Nah, konteksnya apa? Konteksnya adalah wawasan. Nah, inti daripada wawasan di sini adalah ingin memperkenalkan kepada kalian juga, tidak hanya pada tataran nilai budaya, tapi lebih condong ingin memperkenalkan kepada kalian bagaimana sih kalian bersikap sebagai layaknya mahasiswa. Nah, sebenarnya dalam PK2MB ini diajarkan, tapi lebih enaknya sebenarnya PK2MB ini diajarkan ketika konteksnya secara langsung. Nah, kemarin kan kita kan nggak langsung kan, nah, kalian cenderungnya PK2MB-nya online nih kita ini. Nah, oke, dari semua. Ketika kita ceritakan tentang masalah wawasan kebangsaan, berarti kita tidak lepas dari cerita tentang masalah tujuan. Tujuannya apa sih? Tujuannya di sini untuk memahami tentang masalah konteks wawasan kebangsaan ini, inginnya kalian supaya kalian menumbuhkan sikap dan juga perilaku dari kemauan diri sendiri itu dengan rasa cinta. Nah, ikhlas, ya kan? Kemudian rela, nah, untuk kebaikan universitas kalian, kemudian bangsa kalian dan juga negara kalian. Nah, prinsipnya di mana? Prinsipnya deh, kalau saya katakan mahasiswa itu adalah suatu agen, nah, atau seorang agen yang konteksnya adalah ikut serta dalam perubahan sosial, ikut serta dalam perubahan negara. Nah, di mana saya bisa katakan demikian? Karena kita juga atau kalian pernah berperilaku, pernah berperan sebagai perubah bangsa pada saat kita amandemen atau pada saat kita awal-awal reformasi. Nah, maka saya katakan, ketika kalian ingin menjadi seorang mahasiswa, berarti kalian harus punya tatanan perilaku, ya kan? Nah, atas kemauan diri sendiri dengan dasar cinta kalian. Oh, saya sadar saya adalah mahasiswa, kecintaan saya sebagai mahasiswa,
berarti saya tinggalkan semua kecintaan saya dengan masa-masa SMA. Saya juga pengen ikhlas dan juga rela kan berkorban ya kan untuk kemajuan kampus saya, kemudian saya ikhlas dan rela berkorban untuk bangsa saya, dan juga saya rela ikhlas berkorban untuk bangsa negara saya. Nah, ini yang tadi kita lakukan sama-sama pada saat kita lagi era reformasi awal-awal. Nah, bagaimana sih pertumpahan darah pada saat era reformasi? Bagaimana sih peran mahasiswa sendiri pada saat merubah bangsa ini dari era yang lama menjadi era yang baru? Nah, ini loh kalian nanti ke depan. Nah, konteksnya ingin saya katakan pada kalian, apa sih kaitannya dengan Pancasila? Wah, banyak. Nah, kaitannya dengan Pancasila untuk materi wawasan kebangsaan atau wawasan wawasan cinta terhadap tanah air. Nah, konteksnya di sini kalian harus mengenal kampus itu apa. Kampus ini bisa saya katakan adalah sebagai rumah kedua. Kalian di sini di dalam rumah masing-masing, dekat dengan mama kalian, dekat dengan orang tua kalian, dekat dengan keluarga kalian. Tapi satu sisi ketika kalian kembali ke kampus, semua lingkungan yang ada di sekitar kalian, semua tingkat fakultas-fakultas yang lain, selain daripada fakultas kalian, selain daripada prodi kalian, itu adalah keluarga. Nah, dosen kalian itu adalah orang tua kedua. Nah, apalagi nanti kalian ada dosen wali. Nah, jadi rata-rata dosen walinya siapa nih? Satu orang atau banyak orang? Si Wahyuni. Nah, Wahyuni siapa dosen walinya? Ayo. Wahyuni? Bu Nisbah, Pak. Nah, Bu apa? Krisna? Bu Nisbah. Oh, kemudian Fajar. Ini tukinya Fajar. Siapa dosen wali, Pak? Bu Nisbah, Pak. Sama. Ini sama semua. Enggak, Pak. Beda-beda. Nah, berarti konteksnya apa? Konteks yang saya sampaikan pada kalian kan beda-beda, wali. Berarti artinya apa? Kalian mempunyai orang tua kedua yang berbeda-beda, tapi satu prodi. Nah, apa ini ya? Nah, kemudian terlepas dari konteks itu, kampus juga sebagai pusat peradaban, ya kan? Nah, kenapa? Karena di sini kalian diperkenalkan dengan budaya-budaya berbeda-beda. Si Putri Kamila dengan asal wilayahnya nanti pada saat kumpul di kampus rame-rame dengan kawan-kawannya akan berhadapan dengan kawan-kawan yang satu prodi lagi, yang satu unit dari luar daerah dengan budaya yang berbeda. Berarti konteksnya mau sampaikan apa? Berarti kalian di sini akan memunculkan satu peradaban yang baru. Nah, kemudian sebagai tata nilai, penjaga nilai. Apa tata nilainya di sini? Tata nilainya adalah ketika kalian dengan budaya kalian dan juga dengan keegoisan dalam tanda kutip di sini ya, keegoisan kewilayahan kalian. Nah, kalian bisa berkoordinasi bersatu dengan nilai-nilai yang lain. Nilainya apa? Nah, dari konteks yang berbeda-beda nilai tadi akan dipadukan dalam satu tatanan nilai. Nah, namanya tata nilai akademis. Nah, kenapa? Karena rumah kita yang kedua atau di kampus itu adalah rumah akademis. Jadi peradaban yang akan kalian ciptakan nanti adalah peradaban yang sifatnya akademis. Nah, kalian akan nanti memunculkan satu kelompok diskusi, learning committee, kelompok diskusi. Nah, nanti si Wahyu dengan si Wahyuni dengan Putri Kamila dengan si Fajar, ya kan? Nah, kalau kalian semua nanti kumpul dalam sebuah kelompok diskusi yang satu unit, berarti si Fajar yang paling ganteng, ya kan? Itu dia. Nah, kalian bahaslah di situ apa yang bisa kalian bahas, di situ. Terserah perkuliahan boleh, kemajuan bersama pun boleh, kemudian membentuk UKM baru boleh, nimbrung di UKM yang udah ada pun boleh, kemudian berorganisasi pun boleh. Nah, itulah wahana tata kampus yang ingin saya ceritakan kepada kalian. Nah, konteksnya apa? Konteksnya di sini dapat kalian lihat dalam ajas pendidikan tinggi. Dalam ajas pendidikan tinggi berarti kita ceritakan tentang masalah nilai-nilai. Nilai apa sih yang ada dalam pendidikan tinggi? Nilai apa sih yang ada dituangkan dalam kampus? Nah, pertama nilai kebenaran ilmiah. Ketika kalian berdiskusi dalam satu kelompok community learning tadi, ya kan? Berarti kalian harus membenarkan atau satu sisi harus mempopulerkan perdiskusian dengan tema-tema yang benar, yang bisa dikaji dari sudut pandang ilmiah. Janganlah kalian seperti orang Aceh. Nah, orang Aceh gimana? Orang-orang tua kita kalau misalnya di Aceh kan udah subuh buta, kan belum ajan, tiba-tiba ada nongkrong di warung kopi. Yang dibahas apa? Politik warung kopi. Nah, itu politik yang tidak ilmiah. Nah, SBY begini, Jokowi begana, ya kan, banjir benan, ya kan. Nah, politik dari warung kopi, ya kan. Nah, jangan itu. Kenapa? Sudut pandang ilmiah tidak ada.
tapi kalau misalkan kalian nanti membuat suatu community learning, ya kan, suatu basis yang namanya grup pembelajaran, nah, berarti kalian bisa untuk mengangkat suatu isu yang memang isu ini kalian bahas, kalian diskusikan untuk kalian kaji sedemikian rupa dan itu memang ilmiah. Nah, kemudian ajasnya penalaran, kejujuran, keadilan, kemanfaatan, kebaikan, tanggung jawab, kebinekaan. Nah, ini kaitan dengan Pancasila. Ketika kita ciptakan tentang masa kebinekaan, nah ketika kalian nanti muncul atau membuat satu forum diskusi yang namanya community learning tadi, ya kan, kalian akan dikumpulkan dengan berbagai macam yang namanya pandangan-pandangan budaya-budaya yang lain dari kawan-kawan kalian. Kalau istilah saya pada saat saya kuliah dulu, istilah ini dikenal namanya DPR. Partai-partai DPR. Apa itu partai-partai DPR? Partai-partai yang duduk di bawah pemerintah. Ya kan? Kemudian nanti akan muncul sebuah yang namanya komunitas baru lagi. Komunitas apa? Komunitas pustaka. Nah, asik pustaka aja. Habis kuliah bukannya ngantin dan malah pustaka. Ya kan? Nah, sampai lapar pun nggak ingat kenapa asik di pustaka baca buku. Nah, berdiskusi di pustaka. Kemudian bahas buku-buku yang ada di pustaka. Nah, kemudian ada kelompok yang lain lagi nanti kelompok LDK. Kalau bahasa kerennya kelompok remis, remaja masjid. Nah, kalian remaja-remaja. Nah, kenapa? Nanti akan dibahas isu-isu keagamaan, isu-isu perdiskusian tentang masa keagamaan. Nah, itu yang menarik di sini. Kemudian, terlepas dari semua kelompok-kelompok yang tercipta ini, maka orientasi yang harus kalian pahami adalah terkait dengan masa kebinekaan. Nah, berarti ada perbedaan-perbedaan pendapat yang akan muncul nanti. Dan bagaimana kalian akan bisa menanggulangi, menaungi, mengayomi daripada pendapat-pendapat yang berbeda tadi. Nah, khususnya di sisi Fajar. Nah, kenapa saya suka si Fajar? Karena si Fajar itu adalah orang penting. Nah, saya salut dengan kawan-kawan yang dari semester 1 ini yang kelasnya adalah kelas konten. Nah, salutnya kepada kawan-kawan yang punya kedudukan sebagai komisaris. Salutnya gimana? Dia bisa menghandle kawan-kawan semua yang dari lintas daerah, ya kan, menjadi satu buah kelompok. Jadi satu buah kelompok. Nah, salut saya, tepuk tangan. Kalau misalkan inilah sebuah panggung, saya standing applause misalnya. Nah, kenapa? Karena si Fajar mampu merangkul kalian dari berbagai beda daerah. Nah, nanti, walaupun nanti di HP kalian itu kan beda-beda grup, ya kan. Ada grup rating, ya kan, ada grup mata kuliah, ya kan. Tapi dari sini dia tidak bisa merangkul dalam satu grup mata kuliah, ya, satu grup rating. Semua isu, semua perkembangan itu dia wajib sebarkan kepada kalian. Kalau ada masalah antara kalian, kalau misalnya ada perpecahan antara kalian atau perbedaan pendapat antara kalian, si Fajar wajib akomodir. Nah, itu makanya saya salut. Beda halnya kalau misalkan ceritanya secara langsung. Kalau kita secara langsung, udahlah berantem-berantem sama kalian. Nah, itu fenomena. Kalau misalnya kita secara langsung, ya. Nah, itu terkait tentang masalah ajas. Nah, kemudian ketika cerita tentang masalah mahasiswa, saya ingin perkenalkan kepada kalian. Apa sih mahasiswa itu? Siapa sih kalian itu? Mahasiswa adalah mereka-mereka yang bagian daripada sivitas akademika, bagian daripada keluarga besar kampus, sebagai insan yang dewasa atas dasar visi, atas kesadaran diri sendiri yang ingin mengembangkan potensi. Nah, Wahyuni ada potensinya sendiri, Sigit Warjuni ada potensinya sendiri, Putri Kamila juga ada potensinya sendiri, yang mana kawan-kawan semua ada potensinya masing-masing. Nah, setiap potensi ini ketika kalian pergi ke kampus dengan satu prodi, pasti kalian dengan impian cita-cita yang berbeda-beda. Sungguh pun nanti dengan cita-cita ini kalian nanti basicnya sama. Basicnya adalah sebagai tenaga pengajar. Ada yang jadi guru SD, guru SMP, guru SMA, bahkan guru daya. Nah, konteksnya yang ingin saya katakan kepada kalian, ketika kalian kuliah di perguruan tinggi, ketika kalian kembali ke UNSAM nanti, kalian akan dicetak sebagai ilmuwan-ilmuwan, kalian akan dicetak sebagai praktisi yang profesional. Wahyuni dengan profesionalismenya, kemudian itu dengan profesionalismenya, dan kawan-kawan yang lainnya sebagai profesionalisme. Nah, ini yang paten. Nah, jadi kan potensi kalian yang seharusnya yang masih mendekam dalam diri sendiri belum dikeluarkan, ya kan, ya sudah kalian keluarkanlah seluas-luasnya dan selebar-lebarnya ketika kalian nanti kuliah secara langsung. Nah, ini potensi kalian. Nah, kemudian yang paling penting apa? Yang paling penting adalah mahasiswa diberikan kebebasan, kebebasan akademik untuk mengutamakan
penalaran. Nah, bagaimana yang saya katakan tadi, ketika kalian satu sisi, kalian sudah berkelompok dan juga sudah membuat suatu learning community, maka kalian akan membutuhkan satu budaya akademik. Apa budaya akademiknya? Perdiskusian. Beda perdiskusian warung kopi dengan perdiskusian akademik. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian setiap perdiskusian dan juga setiap pendapat yang kalian utarakan itu akan kalian pertanggungjawabkan dengan akademik. Memang benar keilmiahannya, memang benar keakademikannya, memang benar ini isunya dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, ini konteksnya. Kemudian mahasiswa itu apa sih fungsinya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, mahasiswa itu sebagai agen perubahan, bukan hanya agen perubahan dalam lingkungan kalian aja, tapi agen perubahan dalam lingkungan negara, daerah kalian. Kalian dengan basic kalian kematematikaan kalian. Tapi ketika nanti di kampung kalian, ambil contoh ya, di kampung kalian, tidak ada seorang pun yang bisa mendata jumlah kakak di kampung kalian. Misal, tidak ada yang bisa mendata kakak. Dan kalian diminta oleh perangkat desa kalian. Diminta untuk apa? Dek, kau kan di matematik. Nah, jadi Pak, tolonglah kau kami kasih tugas untuk bisa mendata seluruh kakak-kakak di sini. Maka satu sisi bukan untuk ngajar. Pada satu sisi kalian basicnya ngajar apa? Ngajar matematik. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi ketika kalian diminta untuk menganalisis yang namanya statistik dan juga jumlah angka, jadi kalian juga mampu. Kenapa? Karena basic kalian bisa di situ. Ahli statistik. Efektif nggak lepas juga bisa kerja nanti di BPS. Kalian nggak cuma patron dalam guru aja, guru matematik. Wahyu ini nanti bisa kerja di BPS. Putri Kamila juga bisa bekerja di ahli geologi. Nah, geologi pula lagi cerita. Bisa. Nah, kenapa? Karena memang basicnya di situ. Nah, ini kalau misalkan cerita agen perubahan. Tapi maknanya kawan-kawan semua dituntut sebagai agen perubahan, agen aksen. Yang siapa? Dengan masyarakat. Nah, dengan keilmuan yang kalian miliki selama kalian berkuliah di kampus. Nah, kemudian mahasiswa itu siapa? Mahasiswa itu sebagai kelompok penekan. Kau tekanlah itu pemerintah. Kau tekanlah itu yang namanya ketidakbenaran yang terjadi atau ketimpangan diskriminatif yang terjadi dalam masyarakat. Contoh kelompok penekan contoh seperti apa? Pada masa reformasi. Pada masa reformasi kalian bertindak sebagai kelompok penekan. Kalian berubah era dari era yang lama menjadi era yang baru. Kumpulan mahasiswa-mahasiswa sesabang sampai Merauke berkumpul di pusat kota yang namanya Jakarta. Nah, menurunkan seorang yang namanya Soeharto. Itu kan kelompok penekan. Nah, ini tindakan kalian. Nah, dibenarkan? Benar. Nah, ini konteksnya ya. Nanti kita akan ceritakan itu lagi. Nah, kemudian prinsipnya yang harus kalian pahami, setiap mahasiswa mempunyai gerakan-gerakan masing-masing. Ketika ada ketimpangan, nah, ada isu-isu yang bisa kalian gunakan secara akademik, ya kan? Nah, contoh kemarin kan merupakan isu apa? Isu undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja. Abang-abang letting kalian, ya kan? Nah, kakak letting kalian diunsam heboh untuk pergi ke DPRK sama Pemkot Kota Langsa kemarin untuk mendemo, membuat gerakan demonstrasi, menyuarakan pendapat dan suaranya, ya kan? Nah, untuk melancarkan apa? Untuk menggugat yang namanya undang-undang Cipta Kerja. Nah, ini konteksnya. Jadi itu prinsip yang mau saya sampaikan kepada kalian. Berarti artinya apa? Prinsip gerakan mahasiswa ini harus didasari oleh moralitas. Moralitasnya gimana? Ya, atas dasar prinsip kemanusiaan tadi. Nah, kemudian dasarnya apa? Intelektualitas. Nah, kalian juga adalah bagian-bagian intelektual. Jangan kalau nanti kalian buat gerakan, tapi satu sisi kebenaran-kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Kalian bertindak secara intelektual. Nah, kalian bukan orang-orang yang anarkis. Nah, percayalah kawan-kawan semua, sungguh pun komunitas kalian dalam grup ini itu adalah cewek semua, ya kan? Tapi bukan tak berarti yang cewek-cewek itu tak handal, tak andil, tak punya peran dalam membuat sebuah gerakan. Nah, kalian nanti pada saat kembali ke kampus, kalian akan diminta oleh abang letting kalian ada sebuah isu yang bisa layak kalian buat sebuah gerakan.
Yuk semua anak-anak matematika, angkatan 01, angkatan 2020, yuk semua kita untuk kembali ke lapangan, yuk kita untuk membuat demonstrasi. Kan gitu aja. Nah, ini konteksnya. Ya. Nah, jadi itu loh yang disebut dengan namanya mahasiswa. Nah, kemudian saya ingin jelaskan kepada kalian tentang masalah apa sih kaitannya Pancasila dengan konteks kebinekaan dan juga konteks kepancasilaan kalian. Nah, pada prinsipnya yang harus kalian pahami, Pancasila itu memperkenalkan dengan mata kuliah Pancasila ini memperkenalkan dengan yang namanya jati diri. Nah, saya ajarkan kalian nggak seperti anak SD. Saya nggak ajarkan kalian seperti anak SMP, saya nggak ajarkan kalian seperti anak SMA. Apa anak SMA? CBSA. Kalian pasti diperkenalkan kan sistem di SMA CBSA. Apa itu CBSA? Catat buku sampai habis. Saya nggak mau, karena saya bukan tipe dosen demikian. Nah, tadi konteksnya saya berikan pemahaman kepada kalian, apalagi untuk mata kuliah Pancasila yang mana dari SD, SMP, SMA itu tidak pernah kalian pelajari. Cuman nama mata kuliahnya aja berbeda-beda. Ada pendidikan kewarganegaraan, ada kewarganegaraan, ada pendidikan moral Pancasila, ada Pancasila. Tapi konteksnya sama. Berarti yang ingin saya sampaikan pada kalian apa? Pancasila ini meningkatkan jati diri kalian. Nah, jati diri kalian sebagai individu-individu yang siap untuk menjaga integrasi bangsa dengan tata nilai yang ada. Nah, ini konteksnya. Gimana sih kalian bisa menjalankan yang namanya Pancasila dalam konteks jati diri bangsa di sini? Kalian anak matematik, anak pendidikan matematika. Kalian siap untuk membangun bangsa. Ketika kalian menjalankan suatu tugas untuk mengurai yang namanya statistik, untuk berhitung, yang kemudian mencerdaskan anak-anak yang tak pandai ngitung-ngitung, nah itu juga kalian turut serta dalam menjaga integrasi bangsa. Nah, kenapa? Arah tujuan daripada bangsa ini kalian dalam jalankan mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa yang kalian cerdasin? Ajarin berhitung-hitung. Nah, yang penting yang buat 1 tambah 1 sama dengan kosong. Itu berarti kalian guru-gurunya orang anak bangsa bahasanya. Ini konteksnya. Kemudian kedudukan Pancasila di sini sebagai dasar biologi, kemudian filosofis, kemudian pandangan hidup, dengan kemudian pemersatu. Nah, ini konteksnya. Jadi kalau kita ceritakan Pancasila sebagai bagian dari Pancasila, yang mana Pancasila ini bisa kalian terapkan dalam tatanan kehidupan kalian masing-masing. Dan juga bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian dalam bermasyarakat di lingkungan kalian. Nah, itu kira-kira ada semua tentang mata daripada Pancasila dan kehidupan kalian. Dan juga peran kalian sebagai selaku mahasiswa. Mungkin bahan yang saya bagikan ini memang bahan dari UNJ, dari Universitas Negeri Jakarta. Tapi kalian bisa terapkan ini di Unsra. Unsra ini gimana sih sudut pandang geografisnya? Ini kalau misalkan yang berpikir Unsra ini keren kayak Jakarta punya, ya kan? Janganlah kalian berpikir kalian Unsra ini heboh kali ya dengan bangunan yang cantik-cantik. Ya kita masih dalam pembangunan kan ini. Unsam itu nggak lepas daripada wilayah yang sudut pandangnya atau sudut wilayahnya itu berbatasan dengan kebun sawit dengan pertumbuhan masyarakat. Unsam itu nggak lebih daripada tatanan kampus yang dibuat atau yang dibentuk atau yang dibangun itu di tengah-tengah perkebunan sawit. Jadi kalau misalkan kalian nanti ke kampus yang namanya Unsam, itu kawan-kawan yang dalam saya tahu dari kawan-kawan yang luar daerah, Unsam itu nggak lepas daripada seperti petani sawit. Jadi jangan sampai kalian terbawa wahana bahwa kalian berpikir Unsam itu kayak Universitas Indonesia yang udah cantik luar biasa, tapi kita masih dalam aspek pembangunan. Nah, efektif itu di mana sih? Efektif itu ada di belakang biru. Dan terus pandang-pandangnya kalau misalnya kita lihat efektif itu bangunannya bercampur dengan prodi-prodi yang lainnya. Ya, kita ada 10 prodi, 3 jurusan. 10 prodi kalian dirangkum dalam satu bangunan gedung. Nah, jadi ini yang menarik kalau efektif. Efektif ini menarik ini. Maka ada mahasiswa himpunan namanya. Himpunan kemahasiswaan. Himpunan jurusan. Perkumpulan himpunan ya. Nah, jadi di efektif inilah yang menjadi konteks kalian bisa sadar antara budaya matematik, budaya pendidikan kimia, budaya pendidikan bahasa Inggris itu gimana.
Nah, belum lagi nanti kalian lihat budaya pendidikan olahraga. Nah, itu ribut setengah mampus. Nah, itu loh kawan-kawan yang lainnya yang satu ronde sama kalian. Jadi kira-kira kalau misalnya saya katakan demikian ya. Oke. Oke, kemudian terkait dengan masalah Undang-Undang Dasar 45 ya kan. Nah, ini bisa kalian pahami, nanti kalian bisa bisa sinkronkan ya kan bahan yang saya akan bagikan ini kepada kalian semua. Nah, cuman apa sih pentingnya pemahaman daripada Undang-Undang Dasar 45 kepada kalian? Yang ingin saya sampaikan kepada kalian satu, Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai dasar hukum. Nah, ketika bercerita tentang masalah dasar hukum, berarti satu sisi kalian di sini dituntut untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban kalian yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Ketika nanti ada pemerintah membuat suatu klausul, suatu kebijakan yang memang kebijakan ini konteksnya bertentangan dengan arah pembangunan, nah yang mencederai hak-hak warga negara, nah ini kalau bisa gugat. Satu sisi yang namanya Undang-Undang Dasar ini juga sebagai andil partisipasi kalian dalam aspek pembangunan. Nah, jadi kita tidak hanya berbicara tentang masalah Undang-Undang Dasar dari yang lebarnya nggak selebar kantong kalian, ya kan? Nah, tipisnya luar biasa Undang-Undang Dasar. Kalau dimasukkan dalam kantong kalian pun muat, gitu, kantong baju kalian, bahkan kantong celana. Tapi satu sisi kalau misalnya kita katakan Undang-Undang Dasar ini sebagai basis dasar pengaturan negara yang berkaitan tentang masalah peran serta kalian dalam aspek pembangunan. Oke, Pak Bidiswa. Nah, ini penekanan ya. Nah, kemudian cerita tentang masalah Undang-Undang Dasar juga bercerita tentang masalah apa namanya? Nah, ini tadi sebagai yang saya katakan tadi, cerita tentang masalah ini. Kemudian cerita Undang-Undang Dasar juga cerita tentang masalah wawasan kebangsaan. Kalau dalam negara Indonesia itu dikenal dengan namanya konteks Archipelago State. Nah, Archipelago State bahwasanya negara-negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari Sabang sampai dengan Merauke yang luas wilayahnya begitu luas, tapi konteksnya apa? Konteksnya dipisahkan oleh beribu-ribu pulau, tapi pulau-pulau ini bukanlah sebagai pemisah dan lautannya sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu. Nah, ini konteks Archipelago State atau wawasan kebangsaan. Dan kalian dituntut untuk mengetahui nilai-nilai wawasan kebangsaan ini supaya kalian sadar bahwasanya kalian nggak hidup sendiri, nggak cuma hidup di regional Sumatera aja, tapi kalian satu sisi juga hidup di regional yang namanya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan andai cerita di semester ini kalian itu kuliahnya secara langsung, ya, secara langsung, tidak online seperti ini. Kalian duduknya di dalam kelas, kalian akan diperkenalkan dengan kawan-kawan kalian dari luar wilayah regional Sumatera. Kenapa? Karena kita sudah menerapkan kampus per mata, pertukaran mahasiswa ya. Kita sudah menerapkan itu. Nah, konteksnya apa? Konteksnya ada beberapa mahasiswa dari Papua datang kemari, kuliah kemari. Orang Papua yang ditembleng ya kan, kemudian mencerang-mencerang ya kan. Yang penting nggak kayak aboriginnya ya kan. Itu udah kuliah kemari. Itu konteks permata yang harus diperkenalkan sama kita. Nah, pada prinsipnya yang mau saya sampaikan kepada kalian dengan konteks di sini kalian diajarkan masalah wawasan kebangsaan dengan tata nilai dari sudut pandang adat budaya yang berbeda-beda. Itu prinsip. Harapannya di situ. Nah, ini penekanannya. Kemudian adik-adik semua yang ingin saya sampaikan kepada kalian yang paling penting ya, kebinekaan. Kebinekaan Tunggal Ika ini apa sih orientasinya dengan mahasiswa? Nah, mengapa perlu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika? Karena konteksnya kalian akan diajarkan tentang masalah kekayaan budaya. Masyarakat Indonesia yang heterogen, yang kaya akan agama, budaya, ras, dan kebangsaan. Nah, di sini siapa yang berasal dari Aceh Tamiang? Tunjuk tangan. Ada yang berasal dari Aceh Tamiang? Siapa? Ya, Pak. Siapa tuh? Ah, Wahyuni. Kak Tuyun, mau tanya sama Kak Yun. Ya, Pak. Kau bisa bahasa Teming nggak? Enggak, saya orang Aceh, Pak. Ah. Saya Pak Zwirda, Pak, orang Tamiang. Nah, Wirda, bisa bahasa Teming nggak? Bisa, Pak. Nah, bahasa Temingnya selamat pagi apa bahasa selamat pagi? Apa, Pak? Selamat pagi apa bahasa Temingnya? Selamat pagi.
tetap selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, kalau misalkan aku cinta padamu, Tetap aku cinta padamu. oh, hampir mirip-mirip ya. Nah, apa yang aneh-aneh kalau kita bahasa Minggu? Kayak misalnya kayak merah gitu kan, Pak. Kalau bahasa sini kayak nikah, kayak gitu, Pak. Cuman Oh, gitu-gitu aja bedanya. modok R-nya jadi oh gitu ya. Hmm. Nah, itulah yang saya perkenalkan pada kalian. Konteksnya gini. Kalian di sini di Aceh aja. Aceh ada beribu banyak suku nih. Ada cukup banyak suku yang mana konteks Aceh ini juga berbeda-beda yang namanya bahasa ya. Nah, syukur kita tetanggaan nih. Bangsa dengan Tamim tetanggaan. Jadi kalau misalkan cakap orang Tamim pun mudah-mudahan dimengerti ya kan. Apalagi kalau misalnya pakai bahasa Aceh secara umum. Tapi kalau misalkan kita ada pergi ke Semelu, nah, apalagi dengan bahasa Jami, bahasa Semelu, bahasa Singkil, lah, itu jangan harap kalau bisa ngerti kan. Malah aku bilang itu pakai bahasa alien misalnya. Nah, kenapa demikian? Karena bahasanya sudah dimengerti. Sama kayak orang Cina ngomong. Orang Cina ngomong kalau misalnya kita tawarkan suatu barang ya kan, kondisinya apa? Kondisinya ya seperti itu. Negosiasi di belakang. Sami ya, dan singkat, haji ya kan. Nah, jadi konteksnya apa? Susah dimengerti. Tapi itulah keunikan gitu. Dengan keheterogenean kita, dengan keanekaragaman agama, budaya, ras, dan juga suku bangsa kita. Dan nanti kalian akan diperkenalkan itu pada saat nanti kalian kuliah offline secara langsung dalam ruang kelas. Nah, konteksnya di situ. Nah, jadi gimana nanti si Fajar nanti yang mungkin bisa ada ahli dia menghandle kawan-kawan semua dalam satu grup ya kan. Nah, pakai bahasa Indonesia baik dan benar. Tapi nanti ketika nanti dia beroffline ria dalam kelas langsung, bagaimana dia bisa merangkul kalian dengan budaya dan juga adat istiadat dan juga perilaku yang berbeda-beda. Nah, di sini si Fajar kan nggak tahu perilaku kalian gimana, tabiat kalian gimana. Dan si Fajar itu wajib untuk mengetahui hal itu semua. Supaya apa? Supaya kalian rukun. Nah, itu intinya. Nah, jadi syukurlah di bahasa Kemin itu I love you masih aku cinta padamu bahasanya. Nah, kenapa demikian? Ingat nih Jar, ini penting untuk Fajar. Pentingnya apa? Pentingnya kalian atau si Fajar di sini harus mengetahui kalau misalnya kalian terjadi perbedaan. Konfliknya sumbernya di mana? Pertama, mungkin dalam aspek keseharian. Nah, ketika nanti kalian di kampus, jangan pelakon iri atau saling iri-irian ketika ada yang jalan kaki, beramai-ramai, tiba-tiba ada yang pakai sepatu. Nah, ya kan? Nah, kenapa? Karena kita mempunyai taraf ekonomi yang berbeda-beda. Tapi saling hargai aja. Kemudian, jangan kalian maksakan unsur budaya satu warga ke warga yang lain. Nah, kan? Nah, kemudian ketika konsep agama ini kita kembali ketika cerita tentang masalah keagamaan dan nanti kita saling singgol tentang masalah agama. Nah, kenapa? Karena basis daripada semua ketidakrukunan ini bersumber dari pertentangan sila pertama. Nah, ini prinsipnya. Kemudian jangan sampai ada suku bangsa lain mendominasi bangsa-bangsa yang lain. Jangan nanti kita mentang-mentang kawan-kawan dari Sumatera Utara dan juga Aceh bisa merasa didiskriminasi menjadi minoritas dan melakukan pikiran demikian. Nah, dan juga nanti kawan-kawan yang dari Aceh dalam satu kelas jangan merasa jadi mayoritas. Nah, kenapa? Karena kalian di sini dihimpun dalam satu aspek namanya mahasiswa. Yang capek lagi apa? Yang capek lagi kalau misalnya kalian bermusuhan secara adat istiadat ya. Nah, musuh-musuhan secara adat ini paling gitu. Sama artinya seperti kalian pergi ke Papua, ada satu perang adat namanya yang wajib untuk dilakukan per tahun ya kan. Lempar tombak, lempar parang, ya sabit-sabitan itu wajib tuh. Itu kalau misalnya di Papua, polisi ngapain? Polisi cuma nangkep mayat doang. Nah, jadi kalau misalnya panah-panahan, lempar tombak, itu ada perang sukunya di Papua. Ada adat istiadatnya di sana memang demikian. Cuma jangan buat nanti kalian bawa itu di dalam forum kelas ya kan. Nah, aku suka sama Wahyuni, nanti Wahyuni cari aku ya kan. Nah, atau mungkin kayak lagu Apache 19 ya kan. Nah, don galak berkata, gata galak top galak ya kan. Jadi nah, itu balik nanti. Nah, kenapa? Karena kita akan bermusuhan nggak cuma secara adat saja, tapi secara personal. Nah, konteksnya di mana? Konteksnya kita akan bermusuhan nggak cuma secara keluarga besar atau antar keluarga besar, tapi juga antar daerah. Nah, jadi berbahaya kalau misalkan kalian bawa adat istiadat atau pemaksaan adat setempat ya. Nah, jadi ini Fajar wajib harus perhatikan. Nah, potensi konflik itu ada di mana, kemudian toleransi dengan pandangan berbeda itu di mana, habis itu kondisi masyarakat atau kawan-kawan kalian dalam satu unit itu harus kalian harus Fajar akomodir supaya apa? Supaya yang namanya perbedaan ini dapat untuk diminimalkan. Nah, ini konteks yang harus dipahami. Nah, ini ada 21 slide yang saya bahas kepada kalian. Kira-kira mudah untuk kalian mengerti.
Jadi memang ini sebenarnya bahan PK2ND ya. Apa saya minta sama orang-orang Unsam tuh nggak dapat orang Unsam PK2ND. Nah, konteksnya mau saya sampaikan pada kalian itu loh kira-kira perkenalan jati diri kalian selaku yang namanya mahasiswa Universitas Samudra dengan segala aspeknya, dengan harapannya semoga di antara kalian tidak terjadi namanya perpecahan. Dan kalian adalah bagian dari para sivitas akademika yang nanti akan berkelompok-kelompok ya kan, dalam kelompok-kelompok diskusi, yang mana kelompok-kelompok diskusi ini membahas suatu kebenaran realita, tujuannya apa untuk pembangunan kampus itu sendiri. Nah, ini konteksnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang didiskusikan? Kenapa? Karena saya di sini konteksnya ingin mengajarkan kepada kalian apa itu mahasiswa. Syukur kalian jadi mahasiswa. Kenapa? Karena kalian terdiri daripada dua nomenklatur ya, maha dan siswa. Berarti siswa yang tua-tua ya, siswa yang sudah dimaha-mahakan. Yang lebih daripada siswa-siswa yang lain, apalagi siswa SD. Nah, ya. Nah, jadi apa di sini yang ditanyakan? Jelas semua? Dari 27 peserta. Gimana, Jar? Karena kok komtingnya, Jar. Kok ngerti nggak? Paham nggak tugas gua? Itu anaknya. Jelas nggak, Jar? Kalau kau jelas, alhamdulillah. Yang penting jangan lupa, Jar. Konteksnya yang harus kau pahami di sini peran kau sebagai komting dan nanti peran ini sampai dengan akhir zaman kau di kuliah efektif untuk pemegang. Kecuali kau rasa untuk tak bosan, kau serahkan kepada yang lain. Dan kau bersyukur. Bersyukurnya apa? Karena kau adalah yang paling tercantik di antara yang kawan-kawan yang lain yang paling ganteng. Nah, itu yang harus kau pahami. Itulah rezeki dan hidayahnya. Nah, ya yang lainnya. Untuk Azwirda, Sucita, jelas? Ya, Jelas, Pak. Yang kawan-kawan dari Sumatera Utara. Jelas semua? Jelas, Pak. Ya, Pak. Kawan-kawan dari Sumatera, dari Sumut itu jangan pula nanti ketakutan datang ke Aceh ya. Karena saya tertarik ini. Kenapa saya katakan demikian ya? Ini terakhir untuk kalian. Karena kemarin ada yang curhat nih. Tapi bukan prodi kalian. Nah, yang kuliah Pancasila juga sih. Curhatnya gini, Pak, tahun depan atau semester depan kita mau kuliah offline. Berarti kuliah di kampus dong. Memang kuliah di kampus, tapi tergantung nanti teknisnya. Teknisnya nanti kembali kepada fakultas dalam menetapkan surat edaran menterinya. Nah, apakah offline atau langsung itu bergelombang atau berperiode atau gimana, nanti teknisnya akan kembali lagi kepada universitas. Yang penting langsung. Berarti kami harus kembali ke Unsam, Pak. Harus ke Bangsa, Pak. Harus ke pos. Iya memang. Jadi cuman, enggak mungkin online terus. Pak, saya takut, Pak. Takut apa? Takut saya pengen ke Langsa, Pak. Kan orang Aceh garang-garang. Nah, itu ngakak ketawa setengah mampus. Katanya orang Aceh garang-garang. Apa yang digarangin nggak tahu. Berarti udah terdoktrin dalam diri pribadi dia, bahwasanya muncul sebuah termakan isu lah bahasa. Terdoktrin dalam pikiran dia, bahwasanya orang Aceh itu garang-garang, kejam-kejam ya kan, macam tuli orang. Gigi itu kan orang gigi yang tajam, kayak Dracula yang bisa makan isak kalian. Nah, si Wayuni nih, Aceh kami yang aja nggak kali-kali. Anies Fajar nih yang ke Kota Langsa nih. Ya, Kota Langsa kan? Iya, Pak. Nah, tengok nih, imut nih kayak tipis kayak ini, masa kalian takut Mas Fajar? Nah, itulah nih. Jadi untuk kawan-kawan dari lintas regional Sumatera Utara, harapan saya cuma satu, kalau nanti memang harus beroffline dia, kembalilah kepada induk kalian. Induk kalian di mana? Aktif matematika di prodi kalian tanpa ada ketakutan. Janganlah takut-takut datang ke Langsa, karena Langsa ini dekat dengan Medan. Tapi kalau misalnya kalian tinggi kuliahnya ke Sigri atau ke Banda Aceh, mungkin takut sedikit wajar lah ya. Nah, karena kejauhan kali. Tapi Langsa. Nah, ini orientasinya kepada kalian. Jadi pitchingkan yang namanya pemikiran jelek itu, ya kan? Kemudian jangan pikirkan yang jelek, tapi pikirkan saya akan kumpul dengan kawan-kawan kalian, kawan-kawan satu rating saya. Saya akan kumpul dengan Sri Dewi, saya akan kumpul dengan Azwirda, saya akan kumpul dengan Sucita, semua kami kelompok satu, unit satu dari prodi matematika, kami satu keluarga, kami tak mungkin saling tinggal meninggalkan, kami juga tak mungkin saling tikung menikung, kecuali kalian lintas ketiga. Nah, itu udah lain lagi ceritanya. Nah, mungkin di antara kalian semua dari 26 partisipan ini menyukai si Fajar rame-rame ya kan. Nah, berarti dah cinta rame-rame kan. Dan sekitar lagi berantem lah. Nah, itulah jauh cerita. Tapi kalau misalkan lintas budaya nggak segitunya. Nah, ini konteksnya ya. Jadi saya tunggu kalian nanti di semester depan dengan konteks offline Ria. Semoga nanti ke depan kita ada rezeki pertemuan di mata kuliah yang ada di semester depan. Kalau rezeki, kalau nggak ada
kumpul ya. Nah, mungkin di kantin atau di mana. Nah, kecuali nggak ada Bangsa itu SU. enak. Ini yang penting saya katakan pada kalian. Oke, kalau misalkan jelas semua, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti Jar, nanti saya bagi ini bahannya di Classroom ya. Jadi tinggal di fixkan aja atau di download untuk dibaca-baca aja. Karena ini memang materinya memperkenalkan diri kalian sebagai yang namanya mahasiswa. Dan banggalah untuk menjadi mahasiswa Universitas Samudra, karena Samudra itu semerbak kayak bunga jempa yang siap harumkan nama bangsa. Dan kalian adalah pion-pion yang akan semerbakkan bangsa. Kira-kira demikian kata-kata indah bijak dari saya. Kalian semua tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Sampai dengan semester depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bor, Peace. ya